Mola kadang. Jadi dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kalor dan hukum satu termodinamika. Kalor itu disebut juga panas. Dia salah satu bentuk energi yang dapat berpindah atau dapat dialirkan karena adanya perbedaan temperatur. Kemudian kalor itu sendiri disimbolkan dengan Q besar, dengan satuan joule ya, karena dia salah satu bentuk juga energi, jadi dia satuannya joule, simbol satuannya J besar. Kemudian cara kalor bekerja yaitu dari sistem yang bertemperatur tinggi ke sistem yang bertemperatur rendah. Dalam kalor dikenal istilah adiabatik. Jadi istilah adiabatik itu adalah istilah di mana dalam prosesnya menyatakan tidak ada perubahan kalor atau panas. Kemudian energi dalam. Jadi setiap benda di permukaan bumi ini memiliki energi dalam masing-masing. Kemudian energi dalam berbanding lurus dengan temperatur yang dimiliki benda. Jadi semakin tinggi temperatur yang dimiliki benda, maka energi dalamnya juga semakin tinggi. Kemudian energi dalam dengan panas atau kalor itu berbeda. Namun kebanyakan orang sering menyamakan istilah tersebut. Jadi itu berbeda. Kemudian fungsi dari energi internal. Jadi fungsi dari energi internal itu adalah fungsi dari dua koordinat termodinamika. Jadi dalam termodinamika dikenal koordinat-koordinat, di mana koordinat-koordinatnya itu terdiri dari P, V, dan T, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, dan T adalah temperatur. Jadi fungsi energi internal dapat dimisalkan dalam sistem termodinamika terdapat fungsi P, V, dan T. Apabila diukur, maka akan ada satu variabel yang kehilangan kebebasannya, sehingga pengukurannya hanya ditentukan oleh dua koordinat yang diketahui dan satu koordinat ditentukan oleh persamaan keadaan. Jadi fungsi energi internal dilambangkan U dengan persamaan WIF sama dengan UF dikurang UI. Untuk perubahan dari energi internal yaitu DU dirumuskan dalam persamaan DU sama dengan dou per dot V dt tambah dou per dot V T dV. Atau dalam persamaan dalam koordinat P dan T, DU menjadi DU sama dengan dou per dot T P dt tambah dou per dot P T dP. Oke, jadi perubahan energi internal ini yaitu DU. Jadi dia DU karena jika koordinat yang dipakai untuk menghitung keadaan hanya berbeda infinitesimal, maka perubahan energi internalnya adalah DU. Jadi persamaan ini, persamaan DU tadi berlaku untuk perubahan energi internal untuk sistem hidrostatik. Jadi hukum satu termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Kemudian perumusan dari hukum satu termodinamika, Q sama dengan delta U tambah W, yaitu delta U perubahan energi internal dan W adalah usaha. Jadi dalam hukum satu termodinamika berlaku perjanjian diantaranya usaha bernilai positif jika sistem melakukan usaha dan usaha bernilai negatif jika sistem menerima usaha. Kemudian Q bernilai positif jika sistem menerima kalor dan Q bernilai negatif jika sistem melepas kalor. Jadi berdasarkan perjanjian tadi juga, maka perumusan hukum satu termodinamika dapat menjadi Q sama dengan delta U dikurang W atau Q tambah W sama dengan delta U dengan perubahan energi internal UF dikurang UI. Maka persamaan ini dapat kita masukkan pada persamaan hukum satu termodinamika dengan mengganti nilai delta U-nya. Kemudian bentuk diferensial dari hukum satu termodinamika. Oke, jadi seperti sebelumnya, persamaan hukum satu termodinamika bahwa delta U sama dengan Q tambah W, maka persamaan ini dapat kita diferensialkan menjadi DU sama dengan DQ tambah DW. Kemudian untuk proses kuasistatik infinitesimal sistem hidrostatik, persamaannya menjadi DU sama dengan DQ dikurang
P dV. Jadi nilai P dV ini adalah nilai dari W, dou W. Oke, kemudian persamaan diferensial untuk sistem hidrostatik. Jadi dalam hukum satu termodinamika untuk sistem hidrostatik bahwa du sama dengan dq dikurang dw. Jadi kita turunkan, kita masukkan nilai dw-nya, kita ganti menjadi P dV. Jadi du sama dengan dq dikurang P dV. Kita pindah ruaskan dq-nya menjadi dq sama dengan du tambah P dV. Oke. Kita ganti du-nya menjadi dou per dot V dt tambah dou per dot V T dV. Jadi persamaan ini kita peroleh dari persamaan energi internal sebelumnya, perubahan energi internal sebelumnya yang telah kita jelaskan. Oke. Jadi persamaan dq menjadi dq sama dengan dou per dot V dt tambah dou per dot V T dV tambah P dV. Kemudian kita satukan fungsi-fungsi dengan variabel yang sama. Jadi dq sama dengan dou per dot V dt tambah dou per dot V tambah P dV. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan dt. Jadi dq sama dengan dt tambah dou per dot T tambah dou per dot V tambah P dV per dt. Oke, jadi persamaan ini berlaku untuk setiap perubahan yang terjadi pada dp dan dv. Kemudian jika V-nya tetap atau konstan, maka dv-nya bernilai 0. Maka persamaan tadi menjadi dq per dt V sama dengan du per dot T V. Karena nilainya dv adalah 0, maka persamaannya hanya sesederhana itu. Jadi di kondisi lain, jika P-nya tetap atau tekanan yang tetap, maka persamaan tadi menjadi dq per dt P sama dengan dou per dot T V tambah dou per dot T tambah dou per dot V T tambah P V dv dot V per dot T P. Oke, jadi itulah persamaan diferensial untuk sistem hidrostatik. Jika tadi ada 3 persamaan, bahwa yang pertama jika P dan V-nya mengalami perubahan, dan kemudian jika V-nya tetap, kemudian jika P-nya yang tetap.